Yang mau ketemu Bunda, yang mau konsultasi, yang mau bertanya tentang Feng Shui, tentang kekuatan energi, murni dalam badan. Bunda boleh kasih namanya Bunda siapa biar kita semua tahu, nanti kalau memanggilnya lebih jelas gitu. Untuk semuanya, untuk pemirsa, perkenalkan Bunda Cinta Maharani itu. Biasanya orang lebih ininya ke Bunda Cinta, kecuali di negeri jiran ya, mereka panggilnya Datin Cinta gitu. Kalau di Indonesia biasa orang lebih suka lebih familiar dengan Cinta Maharani gitu. Sinta, berarti kan hitungannya bahwa kayak Ramayana juga, Sinta Ramayana ya, Maharani. Boleh tahu sih sejarahnya Bunda sendiri, Bunda Sinta itu mendapatkan kelebihan itu dari mana sih, dari itu kakek kah, nenek kah, atau orang tua? Jadi kalau cerita tentang kemampuan dan lain-lain itu memang dari almarhum ayah ya, dari babat bibit bobotnya, yang mana kebetulan Bunda dari kecil emang dekat sekali sama ayah sampai beliau meninggal. Nah, dengan berjalannya waktu ayah meninggal, akhirnya Bunda sendiri dan menikah dengan almarhum suami pertama. Itu talentnya sudah mulai terasa, tapi tidak sedrastis sama almarhum yang kedua. Artinya almarhum yang kedua ini lebih ada auranya ya? Lebih, karena almarhum yang kedua ini seorang pelatih pernafasan yang mana juga mempunyai kemampuan yang sama, siksaannya cukup bagus. Dia seorang sarjana komputer gitu, tapi kemampuannya untuk dimensi luar biasa. Disitulah udah banyak belajar, dan selama dengan beliau, dengan almarhum ini 15 tahun memperdalam kemampuan itu dengan olah pernafasan. Oke, dalam olah pernafasan artinya kan berkelebihan dalam itu. Namun karena orang masing-masing manusia itu punya kelebihan, mereka tidak tahu kalau dia punya kelebihan. Nah, Bunda sendiri memperdalam kembali, artinya Bunda punya nih, artinya punya kelebihan, diberikan. Sebenarnya kan orang bilang itu punya kelebihan. Nah, perdalam lagi, perdalam itu berapa lama sih Bunda? Ada kalau misalnya Bunda kemana, ada orang ke Goa, ada yang ke pantai, nah Bunda sendiri kemana? Ya, Bunda murni pure selama 15 tahun dengan almarhum itu dilatih di rumah. Setelah sudah belajar meditasi dengan menggunakan formula Tabor, memperlambat perputaran otak. Jadi kemampuan Bunda ini diasah dengan menggunakan akli dan nakli, betul-betul masuk akal, logik, mudah dimengerti dan mudah dipahami. Nah, setelah sudah mapan, Bunda belajar sehat jasmaninya dulu. Sama almarhum Bunda ditempa untuk supaya jasmani Bunda sehat. Setelah itu rohani sehat. Setelah rohani Bunda sudah stabil secara psikologis, sudah siap menerima kemampuan atau mengolah kemampuan Bunda, maka diberangkatkanlah ke Jogja saat itu di Parangkusumo gitu. Memang itu tempat khusus untuk menentukan ketentuan bahwa lo mendapatkan auranya di situ. Ya, gini, kenapa dipilih di Jogja ya? Mungkin kan ada yang lain-lain gitu. Karena di Jogja itu pusat sumber kekuatan energi terbesar di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Ya, karena kalau kita ke depan kita menghadap laut, ke belakang kita gunung, ke kiri itu matahari terbit, ke kanan matahari terbenam. Kalau di Bali kita mau matahari terbenam harus ke Kute. Kalau matahari terbit kita mesti ke Sanur, kan jauh sekali posisinya. Di Jogja di Parangkusumo kita mendapatkan itu di satu titik. Jadi disitulah belajar 4 unsur alam. Setelah di Jakarta kita dilatih fisikalnya untuk sehat jasmaninya, tidak ada sakit penyakit di jasmani badan kita. Terus rohani kita dilatih dengan kesabaran, dengan maaf yang luar biasa, harus bisa memaafkan diri sendiri, baru kita bisa maafkan orang lain. Nah, kita belajar menerima kenyataan tanpa membenci keadaan kita yang sekarang. Nah, setelah mendapatkan itu sehat jasmani rohani, baru belajar tentang kekuatan energi alam. Dan tidak gampang mendapatkan sesuatu itu tantangan selain
emosi dia, ada gangguan-gangguan kelebihan kayak misalnya itu seperti atau emang bentuknya hanya pernapasan aja sih? Pernapasan murni pure pernapasan menggunakan teknik pola gerak, pola napas, napas kasar, napas halus. Perguruan Merpati Putih, Silanda, Mahatma itu sama menggunakan hal yang sama. Tetapi Bunda lebih ke arah Reiki dan yoga gitu. Jadi betul-betul pure belajar titining hening kalau orang Jawa bilang ya. Titining hening di beberapa perguruan pernapasan menggunakan itu. Jadi kita tetap sabar meskipun kita mampu untuk marah, kita mampu untuk melakukan apapun, tapi kita tidak melakukannya. Jadi mengendalikan mereka yang marah kita aja. Iya. Jadi belajar di Jakarta dilatih supaya kita bisa mengendalikan emosi. Belajar menyebarkan energi positif terhadap siapapun, meskipun itu musuh-musuh kita, meskipun itu orang yang sudah menghakimi kita, belajar kita memaafkan mereka. Caranya kita maafkan diri kita sendiri, karena tidak ada sebab tanpa akibat. Jadi konsekuensinya ya banyak dalam menjalani ini. Harus ditempa dengan keadaan dicaci, dihina, sampai dibilang ngapain situ latihan napas, emang napasnya belum habis, begitu ya. Napasnya nggak usah dilatih. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat, napasnya orang marah, orang kesel, orang senang itu masing-masing berbeda, punya irama dan gelombang sendiri, gitu. Bun, tapi setelah mendapatkan semua itu katanya Bunda punya keahlian dalam arti meramalnya itu dengan gaya kalkulator. Itu muncul dari mana, Bu? Itu pengembangan daripada keilmuan sendiri. Jadi Bunda pernah menggunakan kartu tarot, kartu ceki, kartu remi, kartu semua kartu. Nah, tetapi begitu Bunda lari, begitu. Jadi karena namanya teknologi kan selalu berkembang. Sama seperti pisau, kita asah lama-lama kan makin tajam. Yang tadinya pakai tenaga sekarang tinggal dijatuhin aja udah keputus. Nah, begitu juga dengan kemampuan kita. Semakin kita asah, semakin kita akan dapatkan lagi rumusan-rumusan yang lebih mudah, lebih detail, dan lebih akurat serta tercepat. Gitu. Itu tekniknya seperti apa, Bun? Apakah dinilai dengan tambah-tambahan kah atau dibagi-bagi akhirnya mendapatkan bahwa hal itu mendapatkan seperti yang Bunda bayangkan? Itu seperti gini, kita sebenarnya rumusnya semua sama, semua bagi dua. Nama kita jumlahnya 10, dibagi dua. Kenapa bagi dua? Ayah dan ibu, ya kan? Pagi dan sore, siang dan malam selalu bagi dua. Karena ada Allah dan Muhammad, gitu. Jadi kita bagi dua. Kalau namanya 18 maka dibagi dua jadi 9. Oke, 9 itu angka tertinggi. Nah, karakter angka 9 ini seperti ini. Ini laki-laki atau perempuan? Begitu juga suami istri. Nah, suami istri, kalau ibunya sering mendapatkan orang yang ngarang gitu ya, dia bilang, Bu, padahal namanya tidak itu, tapi dia bilang, Bu, nama saya 4 huruf. Begitu Bunda sinkronkan dengan gelombang suaranya, dia tidak sama. Jadi Bunda bilang, ini namamu tidak sesuai, karena aslinya bukan 4 huruf. Karena di saat dia bilang, Bun, saya 4 huruf, atau dia dia ketik 4 huruf, ini tidak sama. Maaf, Anda lagi ngetes. Karena setiap ketikan kan ada energinya, tangan tuh. Nah, dari tappingan itu bisa terlihat bahwa energi dia dengan angka itu tidak sinkron. Berarti dia tidak sama, ini bukan namanya dia. Makanya Bunda bilang, tolong jujur pakai nama aslimu. Karena nama asli, nama lengkap. Bunda tidak perlu namanya, ditotalin aja. Nggak perlu hari lahir, nggak perlu tanggal lahir, nggak perlu foto, tidak pakai foto, cukup total jumlah nama asli dan lengkap, tanpa nama marga atau nama ayah, hanya nama dirinya sendiri. Iya, maka terlihatlah masa lalu dia, masa sekarang, dan ke depan. Karena masa sekarang itu imbas dari masa lalu, masa depan tergantung masa sekarang mau berubah atau tidak, gitu. Jadi Bunda akan lihat ini ke depannya, kalau kamu seperti ini akan seperti ini, karena energi tidak connect, gitu. Jadi ini kan mudah dimengerti, nggak harus kalau kamu mau sukses terbangin burung, nggak begitu, karena lebih ke arah gelombang energi badan murni bawaan lahir kita yang Bunda deteksi. Saya misalnya ada angka-angka yang genap atau ganjil, itu termasuk ada tafsiran seperti beda gitu? Masing-masing orang berbeda.
Nah, masing-masing berbeda. Walaupun ini 6, ini juga namanya 6. Tetapi disinkronkan dengan gelombang energi badan dia. Maka ada kelebihannya. Meskipun tipis-tipis pasti ada perubahannya. Sama seperti sidik jari, itu ada perbedaannya. Nggak sama. Ya, karena Gitu. banyak orang juga banyak membuat penilaian untuk tarot itu macam-macam ya pun. Ada yang melalui tanda tangan aja dia bisa tahu auranya seperti apa. Dan sebenarnya dapat juga pun dia cuma ditaruh di daun jati, terus kita tulis begini, Betul. terus nama orang itu dia tahu itu seperti apa, Iya. seperti apa. Iya. Oh, berarti mereka itu maksudnya punya sedikit alat ya gitu. Iya, medianya. Kalau ini kan kalkulator ya. Iya, kalkulator. Khususkah apa emang banyak ada Siapapun enggak buat. Bunda tidak ada yang khusus. Jadi kalkulator siapapun udah bisa pakai, handphone siapapun kalkulatornya juga bisa hitung dan bisa langsung keluar hasilnya, baik suami maupun istri maupun anak. Gitu. Jadi satu rumah itu akan terdeteksi kenapa sih anak kita bandel. Kenapa hubungan rumah tangga kita tidak bagus. Nah, dari kalkulator itu Bunda bisa kasih tahu ini loh penyebabnya. Yuk, solusinya begini. Jadi Bunda tidak ngasih tahu orang kamu akan begini tapi solusinya nggak ada. Karena akan membuat dia down, kasihan. Sama juga kita membunuh karakter dia. Gitu. Itu nggak mau Bunda nggak mau ngadu-ngadi. Pertama cross check dulu sama energi badan dia, energi badan suaminya kita satukan dengan keadaan seperti ini, bisa nggak? Ternyata di sini ada benturan yang sangat hebat. Kenapa sih aku ditipu mulu? Kenapa sih nggak sukses? Kenapa sih nggak maju? Nah, baru di sini Bunda kasih solusinya harus begini, gitu. Dan coba dalam jangka waktu sekian, itu. Kalau Bunda nggak bisa kasih solusi, Bunda nggak akan mau deteksi. Kasian. Bun, itu kan artinya Bunda sudah punya keahlian dan punya kelebihan yang kita tahu ya itu kan dari dia sendiri. Yang saya pertanyakan adalah setelah berjalan ini, tentunya kan Bunda punya kayak tempat khusus. Terus kalau mau ketemu Bunda di mana, apakah satu tempat, apa memang Bunda itu ya baik call, lu di mana nanti harus samperin atau seperti atau enggak ketemu di acara ngobrol sama Bunda, konsultasi jadi gitu. Apa memang ada teknik ini gini. Dulu saat almarhum masih ada, Bunda buka praktek di rumah Bunda sendiri dan Bunda tidur, orang sudah ada, bangun tidur pun masih ada. Jadi masa-masa fase itu sudah pernah dilaluin, sampai dari door to door, sampai dari pengusaha satu ke pengusaha yang lain, pejabat satu dan pejabat yang lain. Hanya sekarang Bunda rangkum karena Bunda sudah umur 50 lebih ya, Bunda hanya mau berbagi. Artinya sekarang udah bukan lagi jualan tapi amalan lagi. Lebih karena satu tugas sudah selesai. Bunda menganggap tugas Bunda sudah selesai. Sekarang saatnya Bunda untuk berbagi. Karena Bunda dapatin ini tidak bayar. Tidak ada malaikat yang nagih sama Bunda, tidak ada malaikat yang kasih invoice. Kamu belajar meditasi di sini menggunakan 4 unsur alam ini, itu tidak ada tagihan Kak itu. Jadi sekarang sudah saatnya Bunda berbagi dengan siapapun gitu. Kalau mau hubungin Bunda selalu bilang kalau di acara ini ya hubungi timnya aja gitu loh. Kalau setiap acara Bunda selalu bilang seperti itu. Nanti baru akan sinkronkan. Karena orang-orang yang ketemu Bunda berarti orang pilihan. Gitu. Banyak yang sudah janjian sama Bunda, Bunda bilang, enggak, kalau energi tidak sinkron, memang badan Bunda dan badan dia tidak memanggil, dia akan ketemu. Nanti kan kemauan itu kan muncul karena emang sudah ada sinkronisasi sendiri. Belum orang banyak juga bilang, kayak ini kan kemarin temen kan janjian sama Bunda, ketemu, nggak ketemu, tiba-tiba datang ke sini, saya ketemu kan itu yang kritikal ya. Jadi karena Bunda orang yang penganut, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas kehendak Allah, atas izin Allah. Jadi Bunda tidak mau menjadikan haknya Allah itu jadi hak Bunda. Karena setiap pertemuan itu ada hak Allah di situ mempertemukan kita. Jadi Bunda tidak mau memaksakan kehendak, tidak mau juga terlalu yuk sini aku bantu, yuk sini enggak. Karena
dalam bantuan kekuatan energi itu hanya ada juga kekuatan Allah di situ yang kita tidak boleh singkirkan. Gitu. Bun, maaf nih sedikit ya. Biasanya kan Bunda ketemu sama pejabat, sama orang penting lah. Tentunya mereka kan Bunda kasih arahan, Bunda pasti minta pendapat sama Bunda. Setelah itu selesai, apakah mereka sudah mengimbing kasih Bunda besar atau seperti No. Nah, Bunda tanya, aku nggak usah, Bunda seperti apa sih? Seperti apa tuh? Jadi ada beberapa memang seperti itu, mau apa, tapi Bunda bilang tolong bantu. Sebelum Bunda deteksi, Bunda kasih tahu, Pak, kita buat dulu perjanjian ya. Saya bantu Bapak bantu saya dengan cara tolong bantu saya dengan doa. Apa agama Bapak Kristen? Bawa ke masjid. Bapak bisa ke gereja. Kalau Islam tolong bangun ke masjid atas nama saya, Pak. Karena saya butuh power itu. Kalau uang, insya Allah saya kerja sama Allah, pasti Allah akan berikan rezeki yang luar biasa. Setiap saya nolong orang, Allah akan lancarkan rezeki saya dari sisi lain. Seperti pekerjaan, bisnis, usaha, itu dilancarkan lagi sama Allah. Itu perjanjiannya selalu seperti itu. Saya mau bersaudara, Pak. Jadi saya jujur, sekarang tidak jual beli ilmu, tapi membantu siapa yang memerlukan itu. Oke. Misalkan di sini, Bunda pernah di satu restoran, rutin kontinu di situ. Yang Bunda minta apa? Tolong bantu restoran ini ya, gitu. Biar rame, biar bikin acara, dan itu rame sekali. Banyak yang akhirnya dia buat acara di situ, buat ini di situ. Bunda hanya minta itu. Karena kan pasti ditonton sekian banyak ya di beberapa restoran gitu. Bunda sering bikin acara untuk tanya jawab, nah energi di tempat itu, begitu semua dimanapun, kemanapun. Karena Bunda punya panggilan barokah dari ayah, jadi kemanapun Bunda tinggal tuh harus membawa berkah gitu. Ada nggak sih prinsip hidup Bunda sendiri terakhir? Prinsip hidup Bunda, kalau Bunda dalam menjalani kehidupan ini, apapun, baik keilmuan dari keilmuan maupun yang nyata yang tidak nyata, dimensi dan non dimensi, buat Bunda hanya satu kok, nggak ribet, nggak pusing. Bersyukur dalam segala hal, apapun yang kita alami. Percaya kekuatan Allah, itu best, luar biasa. Sudah, iman. Iya. Nah, karena syukur syukur, tawakal, dan dengan cara sadar dulu, Kak. Kita harus sadar baru bisa ikhlas, baru bisa bersyukur. Kalau kita tidak menyadari, sadar dulu. Simpel sih bersyukurnya, kita harus sadar apapun yang kita jalani, lakukan dengan kesadaran, lakukan dengan menyadari. Karena nggak ada yang mustahil bagi Allah kalau kita memang hidup dalam keimanan. Iman tuh nggak akan bohong, Mbak. Gitu. Kamu sakit bilang saya nggak akan sembuh, kamu tidak sembuh. Kalau saya bilang kamu sembuh karena apa? Ada Allah yang akan menyembuhkan dirimu dengan melalui kekuatan doa, kekuatan iman kita sendiri. Dengan obat-obatan ini, ya Allah jadikan obat ini penyembuh untuk seluruh tubuh saya, pasti sembuh. Jadi sebetulnya pun mayakun. Jadi itu apapun yang mau dijalanin, Bunda selalu bilang gitu. Jadi di awal ini saya bertanya kalau ingin membutuhkan mau ketemu saya atau apapun, maksudnya kan tim saya aja. Iya. Tim saya siapa, Bunda tinggal ngomong. Ya, oke, untuk semuanya yang mau ketemu Bunda, yang mau konsultasi, yang mau bertanya tentang Feng Shui, tentang kekuatan energi murni dalam badan, atau apapun itu, silakan hubungi tim kreatif Bunda di sini. Ada Bang Doni, silakan hubungin beliau. Ada Bang Olo, juga ada Bang Hongju. Boleh semua hubungin 3 tim ini. Nanti beliau akan atur schedule-nya, waktunya, bagaimana sih Bun, kenapa harus begini begitu. Dan Bunda berharap ilmu Bunda bisa membantu berkah ya, ilmu yang bermanfaat kan itu bisa membantu orang yang Bunda datangin, Bunda temuin gitu. Dan kekuatan ini menjadi kekuatan kita bersama. Oke? Jadi Bunda tidak terima private kecuali beliau yang ngatur. Tim Bunda nih, Bun aku mau private, boleh hubungin, silakan tim Bunda. Nanti Bunda harus kemana, beliau yang arahkan gitu ya. Oke.